Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bedanya pakan indukan sedang menyusui dengan pakan indukan sedang mengandung ya, ataupun istilahnya hamil ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe terlebih dahulu ya, untuk membantu channel ini supaya berkembang lebih maju lagi ya. Dan oke, lanjut ke pembahasan ya. Dan di sini biasanya saya membedakan antara pakan kelinci yang sedang menyusui dengan kelinci yang sedang hamil. Tapi bedanya itu tidak terlalu jauh ya, karena di sini ada cuma sedikit takaran yang berbeda saja. Nah, jadi biasanya ya saya menggunakan pakan-pakan yang biasa saya gunakan, yaitu ampas tahu, rumput ya, dan pakan-pakan yang lainnya ya. Jadi yang biasa membedakan adalah takaran. Biasanya saya menggunakan pakan yang untuk kelinci hamil terlebih dahulu ya. Itu takaran itu kita perbanyak menggunakan ampas tahu. Ampas tahu campur konsentrat ya, ataupun campur redak. Nah, itu biasanya saya perbanyak ya, karena untuk menunjang nutrisi yang bisa masuk ke dalam si janin tersebut ya, ataupun si anakan kelinci yang masih ada di dalam perut. Nah, itu bisa membantu perkembangan si anak kelinci yang masih di dalam perut. Nah, jadi pakannya itu kita perbanyak ataupun takarannya kita tambah lagi. Dan untuk nutrisinya juga kita tambah ya. Kita campur dengan pakan-pakan yang mengandung nutrisi tinggi seperti konsentrat, dedak ataupun bekatul. Juga bisa ditambah jagung. Jagung bisa jagung giling ataupun jagung yang masih utuh, bisa, nggak apa-apa. Karena nanti kelinci bisa memakannya ya. Dan itu pakan-pakan untuk yang kelinci sedang hamil. Biasanya juga ditambah dengan rumput. Tapi kalau untuk kelinci yang sedang hamil, rumput itu tidak terlalu banyak. Cuma untuk tambahan saja. Dan untuk yang paling banyak adalah ampas tahunya. Ini ya. Ampas tahunya itu kita tambah dengan takaran yang lebih. Kalau biasanya untuk takaran yang normalnya itu paling 1 mangkok. Ya, 1 mangkok kecil ya. Tapi kalau untuk yang sedang hamil itu bisa 1,5 mangkok sampai 2 mangkok, tergantung jenis kelincinya. Nah, kalau kelinci jenis New Zealand itu atau NZ ya, itu kan kelincinya besar. Nah, itu bisa sampai 2 mangkok ya untuk kelinci yang sedang hamil. Walaupun untuk kelinci yang jenisnya red itu kan ukurannya sedang ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Itu bisa 1 mangkok sampai 1,5 mangkok. Nah, ukuran mangkoknya saya akan ambilkan dulu ya. Nah, ini adalah ukuran mangkoknya, kecil, ukurannya segini ya, digenggam bisa. Nah, ini untuk ukuran mangkok. Nah, untuk takarannya sendiri segini. Ini untuk normalnya ya, untuk kelinci normalnya tanpa sedang hamil dan tanpa sedang menyusui. Ini normal segini. Ini ukuran normal untuk 1 kali pakan nih. Nah, tapi kalau untuk kelinci yang sedang hamil bisa sampai ini 1 ditambah kita setengah lagi. Nah, bisa sampai segini. Karena nanti akan menunjang pertumbuhan anakan kelinci yang masih ada di dalam perut. Biasa karena nutrisi yang terserap di dalam pakan itu ya, nantinya akan membantu anakan-anakan kelinci itu tumbuh dengan baik ya, tanpa kekurangan nutrisi. Jadi nanti ketika lahir anakannya itu bisa besar-besar ya, dan pertumbuhannya merata ya. Jadi tidak ada yang kecil banget pas lahiran dan tidak ada yang besar banget pas lahiran. Nah, itu untuk kelinci yang sedang hamil. Jadi pakannya perbanyak, pakan pokoknya ya, seperti ampas tahunya ini perbanyak ya. Tapi bedanya dengan pakan-pakan yang untuk kelinci yang sedang menyusui, biasanya saya membedakan. Kalau untuk yang sedang menyusui itu, untuk ampas tahunya ukurannya sedang ya, seperti biasa 1 mangkok.
untuk satu kali makan 1,5 mangkok ya, 1,5 mangkok. Ini untuk ukuran rek. Itu kalau sedang menyusui ya. Kalau sedang menyusui 1,5 mangkok. Terus yang diperbanyak adalah ini, hijauan seperti rerumputan ataupun indigo vera. Nah, ini saya tadi sudah panen indigo veranya ya. Nah, ini itu ada banyak ya ini. Ini cuma satu pohon, nggak ada satu pohon malahan. Ini cuma satu batang ini, satu batang indigo vera yang termasuknya ukurannya sudah besar ya. Nah, di sini ya. Ini ya. Untuk kelinci yang sedang menyusui biasanya saya perbanyak itu rumput. Karena apa? Satu, karena untuk menjaga kualitas susu sang induk. Dan yang kedua, untuk menjaga ataupun untuk menambah volume susu sang induk. Jadi hijauan-hijauan yang seperti ini ya, seperti indigo vera ataupun rumput-rumput liar itu bisa membantu indukan melancarkan air susunya ataupun air susunya itu bisa melimpah. Jadi anakan bisa menyusu dengan kenyang tanpa kekurangan air susu dari induk dan juga pertumbuhannya itu sangat pesat. Nah, itu ya. Jadi berbeda dengan pakan-pakan indukan yang sedang hamil. Kalau untuk yang sedang hamil kita perbanyak ampas tahu. Tapi kalau untuk yang sedang menyusui kita perbanyak rumput. Jadi rumput di sini tidak cuma rumput lapang ya, bisa indigo vera, bisa kaliandra, bisa juga dengan odot ataupun pakcok ya. Yang penting kelinci suka, kelinci doyan, itu tidak masalah. Dan lagi ya, seiring berjalannya waktu pasti untuk kelinci yang sudah menyusui ya, yang sedang menyusui itu kan anakannya akan bertumbuh ya, akan cepat besar gitu. Jadi nantinya ketika indukan kelinci ataupun umur anak kelinci sudah memasuki sekitar 20 harian, biasanya antara 18 hari sampai 20 hari itu kan anakan sudah mulai belajar makan ya, sudah mulai lompat dari kotak. Nah, jadi pakan ini ampas tahunya dan pakan rumputnya itu kita tambah lagi volumenya. Jadi yang tadinya 1,5 mangkok kita tambah jadi 2 mangkok. Nanti sampai usia kelinci sapih ya. Tapi kita juga harus melihat perkembangan si anakan kelinci. Ketika anakan kelinci pertumbuhannya cepat, ya kita tambahnya menyesuaikan. Jadi tidak kekurangan pakan. Nah, karena menyeimbangkan pertumbuhan si kelinci ya. Kalau misalkan kayak pertumbuhannya cepat ya udah kita tambah lagi ya. Kita tambah ampas tahu, juga kita tambah hijauan. Nah, ini hijauan ini untuk pertumbuhan kelinci ya, termasuknya indigo vera ya. Pertumbuhan kelinci yang anakan ini cukup bagus. Karena anakan kelinci belajar makan, juga penyerapan nutrisi yang ada di tanaman indigo vera itu untuk anakan itu bagus ya, karena penyerapannya bisa sekitar 75% ya. Untuk penyerapan nutrisi itu 75%. Jadi tidak terbuang di kotoran tapi diserap oleh tubuh. Nah, makanya untuk hijauan ya seperti indigo vera yang saya sarankan untuk anakan kelinci ya, itu sangat bagus sekali. Dan itu ya, mungkin cukup itu ya, membedakan dua pakan indukan ya, antara indukan yang sedang hamil dan indukan yang sedang menyusui. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui informasi-informasi yang bisa berguna di dunia peternakan. Dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.